like I woke up from a nightmare because I finally got away. Oke guys, sebelum nonton video ini, buat kalian yang belum melakukan tugas sekolah ataupun beribadah, silakan belajar dan sholat dulu ya. Jangan sampai video ini melalaikan tugas-tugas kehidupan kalian, oke? Yo WhatsApp, balik lagi bersama gue Ari Templat di CapCut Creator Agency. Nah, oke coy, pada kesempatan kali ini gue bakal bikin JJ lagi, dan di sini tuh cocok banget buat kalian yang baru join ke CapCut ya. Soalnya di sini tuh tanpa efek pro ya, dan sangat-sangat simple gitu loh ya. Pokoknya kalian harus coba dan harus nonton sampai akhir dah. Kalau enggak, rugi, kasus nih men. Dan buat kalian yang requestannya belum diturutin, ya sabar men ya, yang sabar ya, nunggu antrian gitu, oke? Nah di sini tanpa banyak bacot ya, kita langsung aja gas ke tutorialnya. Let's go. Buat bahan editnya seperti sound dan mentahan titik bit udah gua siapin di deskripsi ya guys ya. Dan langkah pertama seperti biasa, kalian masukin aja satu buah foto ya, bebas foto kalian atau foto siapa ya, foto pacar kalian pun nggak apa-apa ya guys ya. Nah di sini kalian pasin di titik bit yang kedua ya guys ya. Nah langkah selanjutnya di sini buat kalian yang baru join ataupun baru gabung di YouTube gua, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Bantu gua nembusin video ini di 3000 jam tayang ya. Dan buat kalian yang udah subscribe, yang udah support gua sampai sekarang ini, gue ucapin terima kasih banget, kalian itu the best. Nah oke guys ya, di sini langkah selanjutnya kalian bisa pergi ke titik bit yang pertama ini, ataupun sebelum itu kalian bisa pergi ke menu dasar, ke skala, ukuran fotonya kalian ubah di 115 guys ya. Nah langkah selanjutnya bisa kalian checklist dan baru kalian kasih keyframe. Nah langkah selanjutnya di sini bisa kalian pergi di airan foto yang pertama, kalian kasih keyframe juga. Terus kalian pergi ke tengah-tengahnya sini, kalian kasih keyframe dan kalian perbesar. Nah setelah itu kalian pergi ke tengah-tengah bagian sebelah kanan ini, kalian kasih keyframe lagi dan kalian perkecil. Dan di sini buat yang di akhir bisa kalian perbesar. Nah kayak gini, jadi dia tuh ngezoom, ngecil, ngezoom gitu ya guys ya. Nah buat langkah selanjutnya di sini bisa kalian masukin foto yang kedua kalian. Nah oke coy, di sini gua udah masukin buat fotonya. Nah langkah selanjutnya di sini bisa kalian berbesar juga di 115 ya. Nah setelah itu bisa kalian checklist. Nah langkah selanjutnya bisa kalian perpanjang sampai titik bit yang ke-11. Nah di sini kalian ngitungnya dari titik bit yang ini, yang lurusan transisi ini ya guys ya, sampai titik bit yang ke-11. Di sini kita pasin dulu. Nah langkah selanjutnya di sini bisa kalian pergi ke titik bit yang kelima. Dan di titik bit pertama ataupun yang titik bit lurusan transisi di foto yang kedua, kalian kasih keyframe. Terus bisa kalian kasih keyframe aja yang di 3 keyframe ini yang belum ada keyframe-nya guys ya. Nah di sini kalau udah kalian kasih keyframe ya, nah langkah selanjutnya di sini bisa kalian pergi ke tengah-tengah di antara keyframe. Terus kalian bisa iringin aja fotonya di min 2 derajat guys ya. Terus ini juga di tengah-tengahnya di antara keyframe kalian putar di min 2 derajat. Pokoknya kalian lakuin aja kayak gini ya guys ya. Ya simple sih. Mungkin kalian udah tahu lah cara ini ya, soalnya ini udah basi banget gitu. Nah langkah selanjutnya bisa kalian checklist. Nah langkah selanjutnya di sini bisa kalian masukin grafik di sela-sela ini ya. Buat grafiknya itu yang keluar 2 dan keluar 2.
Nah, kalau udah kalian masukin keluar 2 dan keluar 2, nah langkah selanjutnya di sini tuh gua mau ngasih tahu bahwasanya di sini tuh ada hentakan yang style ya, tapi ya udah basi sih, tapi di sini baru pertama kali di konten gua nge-share hentakan style ini ya guys ya. Nah, dia tuh hentakannya tuh bisa kalian pergi ke tulisan titik bit yang ke-6. Kalian kasih keyframe. Terus di titik bit yang ke kalian pergi ke tengah-tengahnya di antara titik bit 6 dan 7. Kalian kasih keyframe dan kalian perbesar. Terus kalian pergi ke tengah-tengah di antara titik bit 5 dan 6. Kalian kasih keyframe. Setelah itu bisa kalian kasih keyframe di lurusan titik bit yang ke-7. Nah, terus kalian pergi ke keyframe yang di tengah-tengahnya titik bit ke-6 dan 7 ini ya. 5 dan 6. Setelah itu bisa kalian pergi ke menu dasar. Terus kalian putar aja ke min 2 derajat. Dan buat yang di tengah lurusan titik bit ke-6 kalian putar ke 2 derajat. Dan yang sebelah kanannya lagi itu kalian putar di min 2 derajat. Jadi dia tuh ini min 2 derajat, 2 derajat dan min 2 derajat guys ya. Bisa kalian checklist. Nah, langkah selanjutnya di sini bisa kalian pergi ke bagian ini sela-sela ini ya guys ya. Ini kan titik bit ke-5 dan 6. Nah, di sini kan ada keyframe yang di tengah dan bagian kiri dan bagian kanan ya. Nah, bagian kiri ini itu bisa kalian kasih keyframe dan kalian geser ke pojok ke bawah kanan. Terus yang bagian kanannya ini bisa kalian geser ke pojok kiri atas. Sama juga buat yang di sini. Kalian lakuin aja geser fotonya ke pojok bawah kanan dan pojok kiri atas. Nah, kayak gitu. Buat cara nipisinnya ya, itu simple banget. Kalian pergi ke ini kan keyframe yang lurusan titik bit yang ke-5 tuh. Kalian bisa pergi ke keyframe yang langsung ke sebelah kanannya ini dan tinggal kalian cepit aja kiri kanannya kayak gini guys. Dan kalian buat keyframe yang di tengah hapus, cepit kiri kanan, tengah hapus, cepit kiri kanan, tengah hapus. Nah, kalian lakuin aja kayak gini ya guys ya, sampai di akhir keyframe. Buat yang keyframe yang urusan titik bit ke-6 itu kalian hapus, kalian cepit kiri kanan juga ya. Habis itu di tengahnya dihapus. Lewat. Itu keyframe urusan titik bit yang ke-7 dan ternyata. Nah, ini di sini kan ada keyframe yang lurusan titik bit yang ke-6 ya. Kalian cepit juga dan tengahnya keyframe yang di tengah yang lurusan titik bit 6 kalian hapus. Ya, di antar jadinya kayak gini, guys. Nah, kayak gitu ya. Bisa lihat nih. Nah, gila, semut banget gitu kan. Nah, langkah selanjutnya di sini bisa kalian pergi ke titik bit yang ke-8. Kalian kasih keyframe dan kalian pergi ke tengah-tengah di antara titik bit 8 dan 9. Kalian kasih keyframe dan kalian perkecil buat fotonya sekitar segini. Dan kalian kasih keyframe lagi di lurusan titik bit yang ke-9. Dan kalian pergi ke di tengah-tengahnya di antara titik bit 9 dan 10. Kalian kasih keyframe dan kalian perbesar lagi. Dan kalian kasih keyframe lagi di titik bit yang ke-10. Kalian perkecil, enggak. Kalian langsung lewati dan kalian pergi ke tengah-tengahnya sini. Di antara titik bit 10 dan 11. Dan kalian perkecil. Dan buat keyframe yang di lurusan titik bit ke-11 ataupun di akhir foto itu bisa kalian kasih keyframe aja gitu. Nah, diantar jadinya kurang lebih jadi zoom out gitu ya guys ya. Nah, gitu ya. Ataupun bisa kalian zoom aja buat keyframe yang di akhir foto ini, bisa kalian zoom aja gitu biar jadi ngezoom gitu ya pas bergantian foto 2 dan 3-nya gitu. Tapi sebaiknya nggak usah ring, soalnya ntar kita tambahin efek animasi dari overlay gitu ya. Nah, segini. Kembali ke setelan awal.
Nah, langkah selanjutnya di sini bisa kalian masukin aja JJ tipis dari titik bit yang ke 8, 9, 10, 11. Dari titik bit yang ke 7 ini kan ada selah ya antara 7 dan 8. Terus ini ya di titik bit antara 8 dan 9, terus 9 dan 10, terus 10 dan 11. 11 ya, 10 dan 11. Ini kalian masukin aja JJ tipis seperti biasa ya. Buat JJ tipis, buat kalian yang belum tahu cara bikin JJ tipis, bisa cek aja ya videonya udah gua siapin dengan link di deskripsi ya. Di situ pembahasannya khusus tentang bikin JJ tipis. Nah, di sini gua skip dulu buat bikin JJ tipisnya ya, guys ya. Nah, oke coy, di sini gua udah selesai buat bikin JJ tipisnya ya. Sangat-sangat amatlah simple. Nah, langsung aja di sini bisa kalian pergi ke putih-putih transisi ini. Bisa kalian pencet dan kalian pergi ke menu overlay. Dan kalian cari aja yang namanya itu sapu Guardian. Nah, ini ya guys ya. Nah, buat durasinya bisa kalian bikin di 1,7. Nah, langkah selanjutnya di sini bisa kalian salin aja buat foto yang kedua ini. Jadi kalian gak usah repot-repot bikin JJ lagi. Nah, ini kan kelebihan ya. Jadi kalau kelebihan bisa kalian potong aja gitu ya. Dan kalian hapus bagian yang udah nggak diperluin. Nah, langkah selanjutnya di sini bisa kalian ganti aja fotonya menjadi foto yang ketiga kalian ya guys ya. Nah, oke guys, di sini gua udah selesai buat ganti fotonya ya. Nah, langkah selanjutnya di sini bisa kalian pergi ke ini, ke putih-putih transisi foto kedua dan ketiga. Terus kalian cari aja yang namanya itu vertical blur ya. Bentar gua cari dulu. Nah, ini ya guys ya, vertical blur. Nah, setelah itu bisa kalian panjangin aja durasinya di 1,5. Nah ya guys ya, di 1,5 ataupun bisa kan 1,7 aja. Nah, langkah selanjutnya di sini ya. Bisa kalian kasih aja overlay, foto overlay yang sama kayak foto yang kedua ini ya guys ya. Nah, oke guys, di sini gua udah masukin buat fotonya yang sama persis kayak foto yang kedua ini ya. Nah, langkah selanjutnya di sini bisa kalian panjangin ya. Kita pasin dengan transisi putih-putih dan kita panjangin sampai titik bit yang kelima. Nah, langkah selanjutnya di sini bisa kalian perbesar buat fotonya itu di bentar di sini ukurannya berapa nih? Kita kira-kira aja guys ya. Dia itu sekitar segini guys. Iya, sekitar segitu guys ya. Nah, buat langkah selanjutnya di sini bisa kalian kasih keyframe aja di awalan. Terus kalian pergi ke tengah-tengahnya sini. Ataupun di lurusan titik bit yang ketiga dari foto yang ketiga ya. Nah, ini kan titik bit pertama ya, anggap aja. Terus ini kedua dan ketiga. Jadi di tengah-tengahnya tuh di situ. Terus bisa kalian perkecil aja buat fotonya itu sekitar segini. Terus kalian bisa pergi ke di airan foto ataupun di lurusan titik bit yang kelima. Kalian kasih keyframe dan kalian tarik aja ke bawah sampai hilang fotonya. Buat posisi foto usahakan lurus guys ya. Nah, langkah selanjutnya di sini bisa kalian masukin aja grafik. Buat grafiknya tuh yang keluar 3 dan masuk 3. Nah, langkah selanjutnya di sini bisa kalian pergi ke tengah-tengah. Terus kalian bagi aja. Terus bisa kalian masukin buat animasi yang keluar ya. Terus kalian cari aja animasi yang namanya tuh balik ya. Buat durasinya bisa kalian pentokin aja. Terus buat bagian kanan ini kita kasih animasi yang masuk dan yang namanya itu balik juga gitu. Jadi keluar balik dan masuk balik gitu ya guys ya. Jangan sampai ketukar ya. Kita cari dulu mana nih balik. Aku heran dah. Nah, setelah itu buat durasinya kalian pentokin aja sampai di akhir. Nah, langkah selanjutnya di sini bisa kalian salin. Terus bisa kalian pasin dengan foto yang di atasnya itu. Terus ini juga kita pasin lagi. Terus kalian ganti foto yang kedua ini ya, kita ganti dengan garis putih yang udah gua siapin di deskripsi.
Nah, oke guys, buat mentahan garis putihnya tuh yang kayak gini ya. Itu ada di deskripsi, kalian download aja. Nah, langkah selanjutnya bisa kalian pergi ke menu campuran dan kalian pilih filter, checklist, dan bagian yang ini juga pergi ke menu campuran, filter, checklist. Nah, oke, next buat langkah selanjutnya di sini tuh tinggal penambahan efek doang guys ya. Nah, oke guys, buat efek pertama di sini yang gua gunakan seperti yang gua bilang, di sini tidak ada efek pro ya. Di sini kita pakai efek distorsi riak, pilih objek, semua video, checklist, dan kita setting pertajam 0, kabur 0, dan ukurannya tuh di sekitar 35 lah ya. Terus buat kecepatannya tuh di sekitar 20, biarin intensitas jadi 0, dan ini putarnya kita bikin di 25. Checklist langkah selanjutnya di sini loh. Checklist setelah itu bisa kalian panjangin sampai titik bit yang pertama di lurusan transisi ini ya. Nah, langkah selanjutnya di sini bisa kalian pergi ke sini ke efek video lagi, kalian kasih efek cermin, pilih objek, semua video, checklist, dan kalian pasin di titik bit yang kedua. Kalian anggap aja ini titik bit pertama yang di lurusan transisi. Nah, setelah itu bisa kalian pasin dengan titik bit yang ketiga. Setelah itu bisa kalian salin dan kalian pindahin di titik bit yang keempat dan titik bit kelima. Bisa kalian pasin. Nah, langkah selanjutnya di sini bisa kalian salin lagi. Dan kita kasih di titik bit yang ke 7 dan 8. Salin lagi. 9 dan 10 kita pasin. Nah, langkah selanjutnya di sini bisa kalian pergi ke lurusan titik bit yang ke-6. Pilih efek, kalian cari aja efek guncang, checklist. Setelah itu bisa kalian pasin. Terus kita pendekin. Nah, kalau udah kira-kira segini lah ya, pokoknya durasinya tuh kira-kira guys ya. Kalian jangan terlalu pendek, jangan terlalu panjang, ataupun pasin di tengah-tengah di antara titik bit 6 dan titik bit ke-7 ya. Nah, langkah selanjutnya di sini bisa kalian pilih objek, semua video ya. Checklist, terus kita setting buat kecepatan bikin 100 dan intensitas kita bikin di sekitar 80. Wih, kenceng banget. Bentar kita pendekin lagi sekitar segini. Kenceng banget coy. Ya, sekitar segitulah. Setelah itu bisa kalian salin dan kalian ganti aja dengan efek yang gerakan samar. Kalian cari aja di menu lensa. Saya tuh bisa sesuaiin buat digital, bisa kalian naikin jadi 100 dan kalian cek saja. Nah, langkah selanjutnya di sini kita kembali lagi ke titik bit yang kedua. Kita kasih efek. Buat efeknya kalian pilih kabur miring. Setelah itu bisa checklist dan pilih objek sama video. Checklist lagi. Setelah itu kalian pendekin. Setelah itu kalian pasin dengan titik bit yang kedua ini. Kalian pendekin sependek mungkin. Setelah itu kita setting. Buat kabur kalian bikin 100 dan buat putarnya kalian bikin di sekitar 9 atau 85. Nah, setelah itu bisa kalian salin dan kalian kasih aja di setiap depannya titik bit ya guys ya. Nah, kalian lakuin aja kayak gini sampai di akhiran sampai di titik bit yang ke-10 ini ya guys ya. Buat yang lulusan di depannya titik bit ke-6 ini kalian gak usah kasih efek kabur miring guys ya. Nah, oke guys, di sini gua udah selesai buat mindahin efek kabur miringnya di nempatin di setiap depannya tulisan titik bit ya. Depannya titik bit, bukan lulusan titik bit, depannya titik bit. Seperti yang gua bilang di di depannya titik bit ke-6 ini kita nggak kasih efek kabur miring, soalnya udah ada efek gerakan samar ya guys ya. Nah, langkah selanjutnya di sini buat efek-efek yang ini ya. Buat efek-efek yang ini itu bisa kalian pindahin di foto yang ketiga. Tata letaknya sama ya. Di sini kan udah ada efek cermin, bisa kalian salin dan kalian pindahin aja di setiap tulisan titik bit yang udah gua tentuin tadi seperti 2 dan 3. Terus di sini kan ada 4 dan 5. Terus di sini kita salin lagi, kita kasih di 7 dan 8 ya. Nah, di sini kalau kalian mau ngasih efek cermin juga nggak apa-apa, kalau enggak ya nggak apa-apa. Tapi di sini kita coba kita kasih efek cermin ya di akhiran. Kayaknya
Ya udahlah nggak apa-apa. Nah next berlangkah selanjutnya di sini kita ada efek guncang nih, kita salin aja. Di foto kedua kan udah ada tuh guncang dan gerakan samar, kita letakin di tempat yang sama di depannya titik bit yang ke-6. Nah ini. Terus ini ada gerakan samar, kita kasih di bawahnya efek guncang tadi di urusan titik bit ke-6. Terus di sini ada efek gerakan samar, kita salin. Dengan kasih di depannya gini. Nah, kalian lakuin aja kayak gitu, caranya sama kayak yang di foto kedua tadi ya, guys ya. Nah, oke guys, di sini gua udah selesai buat pemilihan efek-efeknya ya. Nah, langkah selanjutnya di sini tuh bisa kalian pergi aja, di sini ada kita kasih efek gunjang apa enggak ya? Ya udah kita kasih efek gunjang aja ya di lurusan transisi berapa ini? Yang di transisi foto kedua dan ketiga. Dan kita tambahin juga efek gerakan samar. Nah gini ya. Wih, nambah mantap tuh kayaknya tuh. Nah buat langkah selanjutnya di sini bisa kalian pergi ke overlay dan kalian tambahin transisi garis putih yang udah gue siapin di deskripsi. Nah oke, buat transisinya tuh yang ini buat mentahannya guys ya. Setelah itu bisa kalian pilih kecepatan normal dan kalian pindah menjadi 2,3 aja. Habis itu kalian checklist. Terus sini bisa kalian pergi ke sini, kita perbesar dulu menu editnya ya. Terus bisa kalian ini pencet yang foto kedua ataupun kursornya ini kalian lurusin di transisi. Setelah itu bisa kalian perbesar ini sampai menuhi layar kayak gini. Setelah itu bisa kalian pasin, geser terus sampai putih-putihnya itu menutupi layar. Nah kayak gini ya. Terus kalian geser ke kiri lagi. Setelah itu kalian pencet overlay-nya, terus pergi ke menu pemotongan, kunci chroma, kita arahin ke hijau-hijau, pilih intensitas dan kalian pullin menjadi 100. Setelah itu bisa kalian checklist. Nah, sesimpel itu guys ya. Nah, langkah selanjutnya di sini bisa kalian masukin animasi di foto pertama ini. Kalian cari aja yang namanya yang dimasuk ya, perbesar 1. Nah, setelah itu bisa kalian naikin menjadi 3,0 sekon. Habis itu kalian checklist. Nah, langkah selanjutnya di sini kalian masukin mentahan awalan yang udah gue siapin di deskripsi. Nah, oke guys, di sini kalau udah ya, kalian perbesar sedikit. Kan tadi itu segini ya, baru masukin. Setelah itu kalian perbesar aja sampai menuhi layar. Nah, terus bisa kalian pergi ke pemotongan, intensitas dan kita arahin di hijau-hijaunya. Habis itu kita turun menjadi 0. Nah, jadi dia kayak gini ya guys ya. Nah, gitu ya. Nah, langkah selanjutnya di sini bisa kalian masukin aja airan kalian masing-masing guys ya. Nah, oke guys, di sini gua udah selesai buat nambahin airan gua. Dan di sini gua mau ngecek tipis-tipis ada yang ketinggalan atau enggak ya. Takutnya ntar udah diekspor, kalian pengikutin ngekspor dan ada yang salah, wah kacau sih. Nah, oke di sini gua coba mau ngekspor ya guys ya, ada yang ketinggalan atau enggak gitu ya. Soalnya kalau di play di menu edit tadi, wah nggak berjalan tapi gue sumpah, no stuck cok. Di sini gue skip dulu sampai ekspornya selesai ya. Nah oke guys ya, di sini alhamdulillah nggak ada yang ketinggalan guys ya buat editingnya tadi. Nah jadi gimana guys buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir ya guys ya, itu cocok banget kan buat kalian yang baru join di CapCut gitu ya. Semoga kalian senang dan paham dengan tutorial yang gua jelasin di video ini ya guys ya. Nah, oke guys, di sini gua terima kasih banget buat kalian yang udah nonton video gua dari awal sampai akhir dan udah bantu support gua dari awal sampai sekarang guys ya. Nah, oke guys, di sini gua doain semoga kalian tetap sehat selalu dan lebih banyak rezekinya guys ya. Nah, oke di sini gua Ari Templat izin pamit, sampai jumpa di